beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tetap berusaha mengajari beliau sampai akhir hayat. Baik, sebelum mulai izin perkenalan dulu ya Ibu. Baik, nama saya itu Sabita Mardia Bu, biasa dipanggil Sabita. Tapi kalau misalkan kepanjangan ibu-ibu bisa manggil saya Bita aja. Atau saya pas dari Bengkulu. Di sini ada yang tahu Bengkulu di mana Bu? Ada yang tahu, ada yang enggak tahu Bu. Emang Bengkulu itu dia kecil, dia di Sumatera Bu. Bengkulu itu di Sumatera dan dia memang kecil. Jadi kalau ibu-ibu ada yang nggak tahu, saya sangat memaklumi Bu. Ya setiap harinya itu berjuang, ya setiap harinya itu berdoa, ya setiap harinya itu mencintai keluarganya tanpa pamrih. Benar nggak Bu? Benar. Jadi saya di sini itu hanya ingin berbagi sedikit renungan Bu, sedikit renungan dengan tema doa ibu yang tak pernah putus. Oke, ibu-ibu, kadang dalam hidup kita itu kita merasa kuat karena kita itu sudah berusaha mati-matian, karena kita merasa kita tuh udah kerja keras, atau karena pokoknya karena kemampuan kita sendiri kita bertahan di hidup ini. Tapi Bu, kalau misalkan kita melihat ke belakang sedikit aja, menengok ke belakang sedikit, itu Bu, seringkali itu ada seseorang yang diam-diam ikut berjuang untuk kita. Bukan dengan tenaga Bu, tapi dengan doa. Siapa Bu? Ibu kita Bu. Doa seorang ibu tuh sangat-sangat luar biasa Bu. Mungkin emang doa ibu-ibu itu nggak terdengar di telinga, tapi sampainya terdengarnya itu langsung menembus ke langit Bu, ke langit ketujuh. Memang nggak tampak Bu di mata, tapi terkadang terasa banget Bu di hati. Ya, ibu-ibu semua yang setiap hari berdoa di sepertiga malam Ibu, ya kan? Kadang Bu bisa menjadi sebab anak-anak ibu semua, terutama saya, ibu saya, menjadi sebab anak-anak ibu semua itu hari itu diselamatkan dari hal yang mungkin kita tuh nggak tahu. Sebenarnya hari itu tuh kita tuh kenapa gitu? Karena doa-doa ibu semua akhirnya menyelamatkan anak-anak ibu semua dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Saya tuh sering berpikir Bu, mungkin banyak dari langkah-langkah kita sebagai anak gitu ya Bu, yang selamat bukan karena kita itu pintar, bukan selamat karena kita itu kuat, tapi apa Bu? Tapi karena ada ibu di rumah yang selalu berdoa, ya Allah, lindungi anakku dimanapun dia berada. Benar nggak Bu? Bu, Rasulullah SAW itu bersabda, ridha Rabbi fi ridha walidi, wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walidi. Artinya ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Bayangin Bu, betapa tinggi kedudukan orang tua, terutama seorang ibu. Karena apa? Karena dari rahimnya kita lahir. Ibu-ibu semua lahir dalam dari kasih sayangnya, dari kasih sayang seorang ibu, dari doanya ya Bu, dari doa seorang ibu kita itu bertahan. Bu, ada kisah yang menurut saya itu indah Bu. Jadi seorang laki-laki bernama dulu datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu sambil membawa ibunya di punggung. Dia berkata, wahai Ibnu Umar, aku telah menggendong ibuku berkeliling Ka'bah. Bayangin berkeliling Ka'bah. Apakah aku sudah membalas jasanya? Lalu Ibnu Umar menjawab, tidak. Bahkan satu kali rasa sakitnya ketika melahirkanmu pun belum terbatas. Masya Allah ya Bu. Begitu dalam makna kasih seorang ibu.
Ia berjuang, ibu-ibu di sini berjuang juga dengan seluruh diri ibu-ibu, dengan seluruh nyawa ibu-ibu, tapi nggak pernah menuntut balasan apapun. Ya nggak Bu? Pernah nggak ibu menuntut balasan kasih sayang sama anak-anak ibu? Nggak pernah kan Bu? Yang ibu minta itu ya paling ya semoga anakku menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang senantiasa selalu berbahagia. Seperti itu. Ibu-ibu yang saya hormati, cinta seorang ibu itu tidak berhenti ketika anaknya sudah besar. Doanya itu tetap sama Bu, hanya mungkin cara menyampaikannya yang berubah. Mungkin kalau waktu anak-anak ibu dulu kecil, nanti kalau anak-anak ibu berangkat sekolah diberi pesan, hati-hati anak di jalan, semoga di sekolah dilancarkan ilmunya, semoga diberkahi ilmunya. Tapi kalau anak-anak ibu udah besar sekarang, mungkin ibu doa cuma dalam hati, ya Allah jaga anakku, meski aku nggak tahu jalan gimana, jalan ngapain, yang penting anak saya itu baik-baik aja. Betul. Nah Bu, jadi aku mau cerita, saya mau cerita sedikit. Saya itu Bu merantau dari kelas 1 SMP gitu. Baru dari aku lulus SD, saya merantau kerja di Pondok. Terus karena ya bayangin Bu, saya lulus SD yang dimana jadi saya biasanya pagi itu sebelum sekolah masih dibangunin, sholat subuh masih dibangunin, sarapan masih dibuatin. Lulus SD Bu, saya pergi dari Bengkulu ke Jogja, Pondok Bu. Terus ya yang namanya ibu ya Bu, ibu mana yang rela biarin anaknya pergi jauh, tapi karena ibu saya itu sadar gitu bahwa ilmu itu penting, menuntut ilmu itu penting. Jadi ibu saya mau nggak mau pergi kok, pergilah kamu ke Jogja, ibu pondokan. Dan setelah orang tua saya mengantar ke Jogja, lalu balik lagi ke rumah, nanti saya diceritain adik saya, jadi ibu saya nggak cerita. Ternyata ibu saya malam-malam ketika tidur Bu nangis sambil apa Bu, sambil meluk baju saya. Saking ibu saya itu tidak terbiasa, saya itu tidak ada di rumah, saya itu pergi jauh. Bayangin kalau pondok Bu sekali setahun Bu pulangnya. Jadi tapi ibu saya akhirnya lama-lama terbiasa. Nah itu Bu bukti cinta yang paling bagus. Cinta ibu itu nggak butuh alasan, tidak menuntut balasan. Bahkan ketika anaknya jarang pulang, yang saya bilang tadi Bu, saya pulang setahun sekali. Terus habis itu kalau di pondok kan jarang mengabari ya Bu, nggak boleh pegang HP. Itu terus habis itu bahkan mungkin anak-anak ibu semua pernah mengecewakan ibu mungkin. Doanya tetap sama, doa ibu-ibu semua di sini itu tetap sama. Semoga Allah memudahkan jalan anakku. Udah cuma itu aja Bu, ya nggak Bu? Nah, dan kadang karena doa itu Allah itu tetap menjaga anak-anak ibu semua, termasuk saya, ibu saya di tempat yang jauh. Maka dari itu cinta ibu itu tidak menuntut diingat, tapi selalu berusaha menjaga dari jauh. Itulah kenapa doa ibu adalah salah satu bentuk cinta paling murni yang Allah ciptakan di dunia. Saya pribadi ibu merasa banyak belajar dari ketulusan para ibu semua, termasuk ibu saya juga. Betapa sabarnya mereka berdoa, bahkan mungkin anaknya saya nggak mendengar ibu saya berdoa gitu. Tapi pasti ibu saya tetap berdoa, ibu-ibu semua pasti walaupun anaknya bahkan nggak tahu ibu berdoa untuk anak-anak ibu sekalian, tetap aja ibu berdoa semoga anaknya baik-baik di sana, semoga
betapa kuat doa ibu-ibu, betapa kuat ibu-ibu bertahan. Bahkan ketika ibu-ibu itu lelah, karena ibu-ibu pasti percaya kalau doa itu bisa mengubah segalanya. Nah, jadi Bu, ini saya sekali lagi cerita ya Bu ya. Kemarin pas liburan semester kemarin, jadi saya tuh punya adik satu di Jogja juga Bu. Dia masuk juga baru lulus SD kemarin, itu juga mondok di tempat saya kemarin. Nah, kita berdua lagi libur semester, akhirnya balik kelas kita ke Bengkulu. Kita balik ke Bengkulu, terus habis itu setelah liburan selesai, saya tuh masih punya waktu liburan kayak seminggu 2 minggu, tapi adik saya tuh udah mau masuk, jadi dia duluan pulang ke Jogja. Nah, jadi dari Bengkulu ke Jogja itu harus transit dulu tuh di Jakarta. Harus transit dulu di Jakarta, dan pada saat itu adik saya dapat tiket pesawat yang dari Bengkulu itu sore sekitar jam 3:30 atau jam 4. Nah, dari Jakarta ke Jogja itu adik saya dapat tiketnya jam 5:30 atau jam 6. Jadi itu sangat mepet sekali. Berangkat lagi ke Jogja. Nah, itu waktunya mepet. Dan ternyata di bandara Bengkulu itu pesawat adik saya itu ternyata delay. Jadi akhirnya terancam tiket pesawat yang dari Jakarta ke Jogja itu hangus. Nah, karena kesalahan maskapai ya Bu, delay, akhirnya pihak maskapai itu ganti rugi dengan membayarkan adik saya itu hotel di Jakarta sambil menunggu waktu penerbangan besok pagi pertama. Nah, ibu saya itu sebenarnya nggak setuju Bu. Bayangin adik saya itu dia nggak pernah berpergian jauh, terus dan itu pakai pesawat, dan pada saat itu adik saya harus nginep di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta seluas itu Bu, seluas itu di daerah orang, adik saya nggak kenal siapa-siapa. Nah, itu ibu saya itu sangat-sangat khawatir. Nah, terus mau nggak mau adik saya akhirnya berangkat dari Bengkulu ke Jakarta. Nah, Bu, dari di perjalanan pulang ya Bu, perjalanan pulang dari bandara ke rumah saya itu sekitar 2 jam. Dari bandara ke rumah saya itu 2 jam. Selama 2 jam itu, selama perjalanan pulang, ibu saya itu selalu berdoa, ya Allah semoga anak saya baik-baik aja di sana. Ya Allah semoga ada keajaiban yang terjadi, walaupun emang kayaknya mustahil gitu. Terus habis itu adik saya nyampe Jakarta, saya telepon nggak bisa Bu, makin panik ibu saya Bu, nggak bisa ditelepon. Terus nggak lama tiba-tiba dia video call, ternyata dia lagi di dalam pesawat mau OTW ke Jogja. Jadi Bu, adik saya nggak jadi nginep di Jakarta, akhirnya dia berangkat malam itu juga dari Jakarta ke Jogja. Nah, di sini saya mau cerita tentang betapa kuatnya doa ibu Bu. Tadi ibu saya tuh berdoa di sepanjang jalan, ya Allah semoga anak saya baik-baik aja di jalan, semoga terjadi keajaiban yang mungkin emang mustahil Bu, tapi terjadi gitu. Dia benar-benar berangkat malam itu juga ke Jogja, dan akhirnya nggak jadi nginap seperti itu. Nah, dari ibu itu, dari doa seorang ibu kita belajar arti istiqomah. Yang artinya ya kita mendoakan walau ya kita nggak tahu gitu kapan Allah akan mengabulkan. Setiap hari pasti ibu berdoa, tapi ibu yakin aja pasti Allah mengabulkan, tapi nggak tahu kapan gitu. Ya nggak Bu? Nah, dari ibu itu juga kita belajar makna ikhlas Bu. Berbuat baik tanpa menunggu balasan gitu. Mungkin dunia tuh ya Bu nggak akan pernah seimbang tanpa doa para ibu semua yang berdoa. Karena setiap langkah kita sebagai anak itu, setiap keberhasilan kecil yang kita capai bisa jadi adalah hasil dari sujud pandangnya ibu-ibu, dari doa ibu-ibu semua. Ya, nah ibu-ibu sekalian, kalau hari ini kita masih bisa melihat senyum ibu kita, terus dengar suaranya, bahkan sekedar menatap wajahnya, itu adalah nikmat yang amat
gunakan kesempatan itu untuk berterima kasih, untuk membuat mereka bahagia, walau ya dengan hal sederhana aja gitu, kayak nemenin ibunya atau mengabari, atau ya cuma sekedar berkata, ibu terima kasih ya, doa ibu selalu sampai ke hati saya, selalu menyertai saya itu. Dan bagi ibu-ibu yang mungkin ibunya sudah tiada, ya jangan bersedih, karena doa itu tidak berhenti di dunia, Bu. Doa anak yang soleh itu adalah hadiah paling indah untuk ibu di alam sana. Semoga Allah senantiasa membalas setiap air mata, setiap lelah, setiap doa yang telah dipanjatkan oleh ibu-ibu semua dengan surga yang luas. Amin. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, sayangilah ibu kami sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Lapangkan hidupnya, sehatkan tubuhnya, dan berkahilah setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Bu. Sekian juga cerita dari saya.